Halo semuanya, selamat datang di podcast Seruput Latte bareng Nurul Baskan. Topik hari ini adalah seputar influence. Kita melihat bahwa ada fenomena Citayam Fashion Week yang terjadi di Jakarta, di mana berbagai anak muda dari SCBD suka nongkrong dan menunjukkan eksistensi dan juga karya mereka lewat konten di sosial media. Yang jadi pertanyaannya adalah sebenarnya influence itu apa sih? Tentunya kita tahu bahwa orang yang memberikan dampak positif terhadap hidup orang lain, maka dia punya influence yang positif. Tetapi yang kita suka nggak sadar adalah dampak yang positif juga berarti influence yang besar. Sebaliknya, orang yang mempersulit hidup orang lain juga akan kehilangan influence-nya atau dampaknya sangat minim. Tentu banyak opini di luar sana yang membahas tentang influence ini, tetapi fenomena yang terjadi adalah dengan hadirnya era digital, terutama pasca pandemi ketika orang sudah mulai melek digital, gak sedikit orang ingin membangun reputasi yang positif dan memberikan dampak yang positif untuk circle-nya. Baik teman-teman yang ingin memberikan influence di bidang education, di bidang entertainment, banyak yang ingin punya reputasi yang baik dan dampak yang positif. Pertanyaan yang sering muncul adalah sebenarnya gimana sih untuk mewujudkan pengaruh ini atau influence? Mungkin kita bisa sedikit melihat sebuah research dan juga data yang dilakukan oleh University of Wisconsin di Madison, Amerika Serikat sekitar 20 tahun yang lalu gitu. Mereka melakukan survei terhadap siswa dengan 5 indikator di dalam survei. Ada 5 personality atau karakter yang ditunjukkan oleh siswa di dalam kelas. Jadi ada siswa-siswa yang punya antusiasme yang tinggi, punya keramahan, siswa yang fokus dalam studinya, siswa yang tenang ketika belajar, dan siswa-siswa yang terbuka terhadap ide-ide yang baru gitu. Ternyata berdasarkan survei tersebut, data menunjukkan bahwa siswa dengan antusiasme yang tinggi, kemauan untuk mendengarkan orang lain, dan juga kemampuan untuk menunjukkan sifat keramahannya terhadap siswa yang lain mampu diterima oleh siswa secara umum. Jadi orang-orang yang punya sifat keramah tamahan dan juga sifat yang antusiasme menunjukkan pengaruh dan juga dampak yang jauh lebih besar yang dirasakan oleh orang-orang di dalam kelas tersebut. Ternyata hal ini juga gak berlaku buat siswa-siswa tadi aja. Ternyata ada penelitian yang lain di daerah Arktik gitu, bahwa orang-orang yang suka berbagi makanan itu ternyata dihormati oleh lingkungan di sekitarnya. Di Indonesia juga kultur atau budaya ini juga sangat kuat di mana tetangga yang peduli dengan tetangga di kiri kanannya, misalnya dengan berbagi makanan, berbagi rezeki, mendapatkan respect, mendapatkan pengaruh atau punya pengaruh terhadap mereka dengan sangat kuat. Jadi ketika si A yang sudah terbiasa bersikap sopan dan membagikan misalnya sedikit dari rezekinya berupa mungkin mentraktir makanan atau bancaan kalau di daerah Jawa itu, ternyata ketika sewaktu-waktu mereka berpendapat gitu atau butuh bantuan, ternyata bisa diterima dengan jauh lebih mudah daripada circle di sekitarnya. Jadi teman-teman yang ingin punya influence yang baik, pastikan bahwa influence yang teman-teman berikan membuat kehidupan orang lain jauh lebih baik. Bukan semata-mata kontroversial atau pansos apalagi sampai menghambat dan memberikan dampak yang negatif terhadap orang lain. Ciao!